Halo Sobat Dansel, Fenty lagi nih di sini. Kali ini aku bakalan ulik salah satu smartphone besutan Xiaomi nih. Jangan kemana-mana, yuk pantengin Dansel Official. Seri Redmi Note pertama kali mulai diperkenalkan pada tahun 2014. Pada tahun itu, seri ini benar-benar booming karena berani ngasih spesifikasi bagus di harga yang terjangkau. Nah, ngasih spesifikasi bagus di harga yang terjangkau ini berhasil Xiaomi bertahan hingga tahun 2022 saat ini. Dan ini dia nih sob, Xiaomi Redmi Note 11. Menjelang kuartal kedua di tahun 2022 ini, gelombang HP baru kembali mengguncang tanah air ya. Gak cuma kita nih yang bingung sama banyaknya HP yang harus kita ulas, konsumen juga pasti akan bingung karena pilihan HP di pasaran itu tuh banyak banget. Salah satunya ya HP ini, Xiaomi Redmi Note 11. Ngebahas HP-HP Xiaomi adalah pekerjaan yang paling gak ada beban. Karena kalau kita bilang HP mereka bagus, gak ada yang komplain atau gak ada yang teriak kita di endorse. Memang kita nggak di endorse ya. Tapi memang meskipun begitu, aku akan tetap bilang kalau HP ini memang menarik perhatian. Oh ya, Redmi Note 11 ini tuh ada dua varian ya. Ada yang varian 5G dan ada varian 4G. Kedua varian ini tuh nyaris identik. Dan satu-satunya yang membedakan adalah SoC yang digunakan. Yang mana di varian 4G menggunakan Helio G96, sedangkan varian 5G menggunakan Snapdragon 695. Sedikit bahas soal SoC ini, Snapdragon 695 berbasis Kryo 660 Gold dan Silver dan dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer. Sesuai namanya, HP ini sudah mendukung koneksi 5G. Yes, I know, nggak semua orang bisa nyoba koneksi 5G di Indonesia dan sudah siap digunakan di masa transisi seperti sekarang. Secara performa, SoC ini cukup ngebut. Terbukti, waktu iseng dipakai buat main game juga terasa nyaman. Walaupun main gamenya nggak iseng sih, sengaja gitu serius, dipakai main game agak lama juga si HP itu gak kerasa panas. Mungkin si liquid cooling di HP ini tuh cukup efektif ya dalam meredam panas. Lanjut ke layar. Layar dari Redmi Note 11 Pro ini tuh terasa responsif. Waktu aku coba main Mobile Legends atau PUBG, aimnya tuh terasa presisi gitu, nggak kerasa kayak ngayun-ngayun. Aku nggak ngerasa ada touch delay di layar HP ini, so good. Seri Redmi Note ini sebenarnya seri mid-range atau kelas menengah, tapi layar di HP ini beneran nggak kayak HP mid-range. Dengan layar Super AMOLED 120Hz, touch sampling rate sampai 1200 nits, Corning Gorilla Glass kelas 5. Produksi warna di layar HP ini kelihatan vivid dan vibrantnya, walaupun saturasinya terlihat nggak setinggi HP-HP kompetitornya ya. Tapi overall ini udah bagus banget. Justru saturasi yang nggak terlalu tinggi ngasih keuntungan karena akurasi warnanya jadi terlihat lebih baik. Usut punya usut, ternyata layar ini udah mendukung dengan DCI P3 Color Gamut. Alasan kenapa HP ini bisa tetap terjangkau walaupun punya spesifikasi layar yang cukup tinggi adalah karena tidak adanya sensor sidik jari di dalam layar seperti kebanyakan HP flagship lainnya. Sensor sidik jari dari HP ini menyatu dengan tombol powernya dengan respon yang sangat bagus. Selanjutnya yang dimiliki HP ini tapi jarang kita temukan di HP sekelasnya adalah dual speaker. Suara dari dual speaker di HP ini nyaring banget ya. Bahkan aku coba buat dengerin musik, suaranya terasa tebel dan gak cempreng loh. Aku tuh jadi mikir ya, ini beneran HP mid-range apa enggak sih? Karena apa? Yang ada di HP ini lazimnya tuh ada di sebuah HP menengah ke atas.
seperti NFC, motor vibrasi yang mirip banget sama HP flagship karena kerasa halus dan kemampuan fast chargingnya sampai 67 watt. Dan tahu apa yang paling penting? Ya, chargernya. Chargernya sudah termasuk dalam paket penjualan. Kagak disuruh beli sendiri lagi. Kayak siapa ya? Aku jadi mikir gitu loh, entah apa yang di dalam pikiran Xiaomi tetap ngasih fast charging 67 watt di HP ini. Ngecas baterai sebesar 5000 mAh di HP ini sampai penuh cuma butuh sekitar 40 menit aja. Coba dah pikir, masuk akal nggak sih punya HP mid-range dengan spesifikasi kayak begini? Nggak cuma sampai itu aja, setup kamera di HP ini juga nggak kerasa terlalu berlebihan ya. Ada 3 kamera di bagian belakang dengan setup 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, dan 2 megapiksel kamera makro. Terus juga beberapa foto yang aku tangkap juga terlihat tidak mengecewakan. Saking semangatnya bahas spesifikasi, sampai lupa nih bahas desainnya. Desain HP ini tuh mengkotak ya, berbeda dari seri sebelumnya yang cenderung membulat. Secara pribadi sih lebih suka dengan desain mengkotak seperti ini karena grip di tangan tuh jadi kerasa lebih solid gitu. Dan soal desain memang subjektif ya, setiap orang pasti punya selera yang berbeda. Tapi menurut aku desain mengkotak HP ini tuh cakep. Feelnya juga kerasa beda banget dibandingkan Redmi Note pendahulunya. HP yang aku pegang ini warnanya Graphite Grey. Ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu Polar White, Graphite Grey, dan Atlantic Blue. Nah, itu aja impresi pertama aku pada Redmi Note 11 ini. Ini baru impresi pertama ya. Kalau belum review jadi kayak belum lengkap gitu ya. Agak mind blowing ya karena Xiaomi kembali ngasih harga yang menurut aku nggak masuk akal. Jadi kalau sobat Dansel suka sama video kayak gini, klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu lebih detail soal HP ini, kita akan bahas HP ini di video review selanjutnya. So stay tune video reviewnya, bukan yang ini ya. Oke, nggak ada yang ketinggalan. Klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dansel One Stop Shopping Gadget.